Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi Basic of Number Theory untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah matematika sekolah. Kali ini saya bersama dengan teman saya, yaitu Ibu Enda Emilda, dan saya sendiri Fauzia Hajar Hasanah. Nah, untuk membahas materi Basic Number of Theory ini, kami menggunakan buku The Mathematics That Every Secondary School Math Teacher Needs to Know, buku dari Alan Sultan dan Alice F. Arts. Nah, kita lanjut saja ke pembahasan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teori bilangan. Yang pertama adalah hubungan antara bilangan ganjil dan bilangan genap. Ada beberapa teorema untuk bilangan ganjil dan genap. Yang pertama, jumlah dua bilangan genap maka akan menghasilkan bilangan yang genap. Contohnya, misalkan bilangan yang pertamanya 2 ditambahkan dengan bilangan yang keduanya 4, berarti jumlahnya adalah 6. 2 termasuk bilangan genap, 4 masuk bilangan genap, dan 6 masuk ke dalam bilangan genap. Untuk teorema yang B, dua buah bilangan ganjil jika dijumlahkan maka akan menghasilkan bilangan yang genap. Dua buah bilangan yang ganjil jika dijumlahkan akan menghasilkan bilangan yang genap. Contohnya, 1 ditambah 3. 1 itu bilangan ganjil, 3 bilangan ganjil, dan sama dengan 4 itu adalah bilangan yang genap. Yang ketiga, hasil perkalian dua bilangan ganjil maka akan menghasilkan bilangan yang ganjil. Contohnya, 1 dikali 3 sama dengan 3, atau 3 dikali 5 sama dengan 15 ganjil. Terus teorema yang keempat, jika bilangan genap dikalikan dengan bilangan bulat apapun maka hasilnya akan menghasilkan bilangan yang genap. Oke, kita masuk ke dalam pembuktian. Untuk yang pertama, definisi yang pertama tadi, dua buah bilangan genap jika dijumlahkan maka hasilnya akan genap. Misalkan kita bilangan genapnya adalah K di sini. Maka kalau dijumlahkan itu sama saja dengan dikali 2. Nah, kalau K-nya ini 1, berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Dan K-nya jika 2, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi, artinya untuk jumlah dua bilangan genap sama dengan genap itu sama saja dengan 2 dikali K. K-nya ini adalah bilangan genap. Maka terbukti. Nah, untuk definisi yang kedua atau yang B, untuk bilangan ganjil, jika dua buah bilangan ganjil dijumlahkan, maka hasilnya akan genap. Kita misalkan kalau tadi untuk bilangan genap kita misalkan 2K, nah untuk bilangan ganjil kita misalkan 2K plus 1. Nih, misalkan ini K-nya ini adalah 1, berarti 3 itu berasal dari 2 dikali 1 ditambah 1. 2 dikali 1 ditambah 1, berarti 3. Kalau misalkan K-nya kita ganti dengan 2, ini berarti 2 kali 2, 4 ditambah 1 menjadi 5. Berarti untuk teori jumlah dua bilangan ganjil menghasilkan bilangan yang genap itu terbukti.
Nah, sekarang untuk pembuktian yang ini, contohnya misalkan ini M dan N merupakan bilangan genap. Ini contohnya. M itu adalah 2K, pemisalannya diasumsikannya, dan L itu diasumsikannya, N itu diasumsikannya sebagai 2L. Jika M dan L dijumlahkan, berarti kan M-nya 2K, L-nya 2L. Berarti M ditambah N itu sama dengan 2 dikali K plus L. Untuk K plus L itu masuk bilangan bulat. Nah, kalau kita misalkan kita asumsikan bahwa M kecil ini sama dengan K plus L, maka kita akan mendapatkan M plus N itu sama dengan 2M, karena M-nya itu adalah K plus L dan M masuk ke dalam anggota bilangan Z. Nah, ini terbukti untuk jumlah 2 bilangan genap akan menghasilkan bilangan yang genap. Nah, sekarang untuk pembuktian jumlah 2 bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan yang genap. Kita misalkan tadi M-nya ini adalah 2K dan L adalah 2L plus 1. Karena dua-duanya bilangan ganjil, maka kita tambahkan plus 1. Jadi untuk M plus N itu adalah 2K plus 1 ditambah 2L plus 1. Maka akan didapatkan untuk M plus N itu adalah 2K, 2L, 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Berarti M plus N untuk 2 buah bilangan ganjil adalah 2K plus L tambah 2. Untuk K adalah bilangan bulat. Kita asumsikan bahwa untuk K plus L itu adalah M, maka kita akan mendapatkan M plus N itu adalah 2M plus 2. Sorry. Jadi terbukti. Untuk teorema yang ketiga, jika 2 buah bilangan ganjil dikalikan, maka hasilnya akan mendapatkan bilangan yang ganjil. Nah, ini kita misalkan M-nya ini adalah 2K plus 1, N-nya adalah 2L plus 1, maka M dikali L itu adalah 2K plus 1 dikali 2L plus 1. Maka kita dapatkan 2K dikali 2L menjadi 4KL, 2K dikali 1 menjadi 2K, 1 kali 2L menjadi 2L, 1 kali 1, 1. Maka kita akan mendapatkan M dikali N itu adalah 2 dikali 2KL ditambah K ditambah L ditambah 1. Untuk 2KL plus K plus L adalah bilangan bulat. Kita asumsikan lagi 2KL plus K plus L ini adalah M. Maka kita akan mendapatkan bahwa perkalian antara 2 buah bilangan ganjil M dan N itu adalah 2M plus 1. Maka terbukti untuk teorema yang ketiga. Contoh 2.4. Tunjukkan bahwa untuk setiap bilangan bulat K, 2K plus 1 kuadrat dikurangi 2K min 1 kuadrat habis dibagi dengan 8. Nah, solusinya yaitu 2K plus 1 kuadrat dikurangi dengan 2K min 1 kuadrat, itu kita pangkatkan yang di dalam kurung ini, yaitu 4K kuadrat ditambah 4K ditambah 1.
Nah, yang ini juga kita kuadratkan, yaitu 4K kuadrat min 4K plus 1. Nah, didapat menjadi 4K kuadrat dikurangi 4K kuadrat ditambah 4K ditambah 4K ditambah 1 dikurangi 1. Nah, hasilnya yang ini habis. Ini 4K tambah 4K 8K, 1 dikurangi 1 habis. Nah, didapat 8K K elemen bilangan bulat. 8K habis dibagi 8, maka terbukti. Teorema 2.7. Jika M dan N masing-masing dapat dibagi A, maka begitu juga dengan M plus N dan M min N. Nah, ini menggeneralisasi penjumlahan dan atau pengurangan kumpulan bilangan masing-masing dapat dibagi A. Contoh 2.8. Tunjukkan bahwa hanya bilangan bulat positif N yang dapat membagi A dan A plus 1 adalah 1. Solusinya, nah, jika N dapat membagi A dan A plus 1, maka N dapat membagi selisihnya. Maka didapat N sama dengan A plus 1 dikurangi A. A dikurangi A habis, maka N sama dengan 1. Maka terbukti. Teorema 2.9. Jika M dapat dibagi dengan A dan N merupakan suatu bilangan bulat, maka Mn dapat dibagi dengan A. Nah, buktinya itu. Nah, kita perlu menunjukkan Mn sama dengan A kali K untuk setiap bilangan bulat K. Nah, karena M dapat dibagi oleh A, maka M sama dengan AM. M sama dengan AM. Untuk setiap M bilangan bulat. Nah, kita kalikan kedua ruas dengan N. Maka M dikalikan dengan N sama dengan A dikali M dikali N. Nah, M dikali N sama dengan A dikali K, di mana K-nya adalah M dikali N. Nah, di sini K-nya sama dengan M kali N. Untuk K anggota bilangan bulat. Nah, oleh karena itu, Mn dapat dibagi oleh A, maka terbukti. Nah, pada Student Learning Opportunity, kami membahas soal nomor 5. Tunjukkan bahwa 3K kuadrat ditambah 3K selalu dapat dibagi 6 untuk suatu bilangan bulat K. Nah, solusinya kami menggunakan induksi matematika untuk membuktikannya. Yaitu kita misalkan Pn sama dengan 3N kuadrat ditambah 3N sama dengan 6M. Untuk M anggota bilangan bulat. Akan dibuktikan Pn benar untuk setiap N anggota bilangan bulat. Nah, P1 benar. Nah, kita substitusi 1 yaitu menjadi 3 dikali 1 kuadrat ditambah 3 dikali 1 sama dengan 6. 6 ya, habis dibagi 6. Nah, selanjutnya PK benar, maka PK sama dengan 3K kuadrat ditambah 3K sama dengan 3K, K plus 1 sama dengan 6M. 6M habis dibagi 6. Selanjutnya
akan dibuktikan PK plus 1 benar. PK plus 1 sama dengan 3K plus 1 kuadrat ditambah 3K plus 1. Nah, yang di dalam kurung ini kita kuadratkan menjadi 3 dikali K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Yang ini kita kalikan menjadi 3K plus 3. Selanjutnya kita kalikan menjadi 3K kuadrat ditambah 6K ditambah 3 ditambah 3K ditambah 3. Nah, 3K kuadrat ditambah 3K, 6K ditambah dengan 6. Nah, 3K K plus 1 tambah 6K plus 1. Nah, 3K K plus 1 ini kan sama dengan 6M. Kita ganti di sini menjadi 6M. Yang ini menjadi 6K plus 1. Selanjutnya, 6-nya kita keluarkan, maka menjadi 6 plus K plus 1. Nah, kita misalkan P-nya yaitu M plus K plus 1, maka PK plus 1 sama dengan 6P. P merupakan anggota bilangan bulat. 6P habis dibagi 6. Ini berarti PK plus 1 benar. Maka terbukti. Nah, pada Student Learning Opportunities 2.3 kami membahas soal nomor 12. Di sini tunjukkan bahwa X dan Y merupakan bilangan bulat dan 2X plus 3 merupakan kelipatan dari 17. Tunjukkan bahwa 9X plus 5Y juga merupakan kelipatan 17. Nah, dimulai dengan 17X plus 17Y. Nah, solusinya 17 dapat membagi 2X plus 3Y. Maka 17 dapat membagi 13 dikalikan dengan 2X plus 3Y. Maka 17 dapat membagi, ini kita kalikan menjadi 26X plus 3Y. Maka 17 dapat membagi 9X plus 5Y plus 17X plus 34Y. Maka didapat 17 dapat membagi 9X plus 5Y. Dan sebaliknya, 17 dapat membagi 9X plus 5Y, maka 17 dapat membagi 4 dikalikan dengan 9X plus 5Y. Maka 17 dapat membagi 4-nya kita kalikan ke sini, didapat 36X ditambah 20Y. Maka 17 dapat membagi 2X plus 3Y ditambah 34X ditambah 17Y. Maka didapat 17 dapat membagi 2X plus 3Y. Terbukti. Nah, selanjutnya kami membahas nomor 13, yaitu berapa banyak bilangan yang kurang dari 1000 yang dapat dibagi 5 atau 7. Nah, solusinya kita misalkan P merupakan himpunan bilangan bulat yang kurang dari 1000 yang habis dibagi 5. Q merupakan himpunan bilangan bulat yang kurang dari 1000 yang habis dibagi 7. P
gabungan Q merupakan himpunan bilangan bulat kurang dari 1000 yang habis dibagi 5 atau 7. Nah, untuk P irisan Q merupakan himpunan bilangan bulat kurang dari 1000 yang habis dibagi 5 atau 7. Nah, untuk mencari bilangan bulat yang kurang dari 1000 yang dapat dibagi 5 atau 7, maka P gabungan Q sama dengan P ditambah Q dikurangi P irisan Q. Nah, P-nya itu kan merupakan himpunan bilangan bulat yang kurang dari 1000 yang habis dibagi 5. Ini kan terdapat 200. Ya. Nah, Q-nya himpunan bilangan bulat yang kurang dari 1000 yang habis dibagi 7, yaitu terdapat 142. Nah, untuk P irisan Q himpunan bilangan bulat yang kurang dari 1000 yang habis dibagi 5 atau 7 itu terdapat 28. Nah, maka P gabungan Q-nya yaitu 200 ditambah 142 dikurangi 28. Didapat P gabungan Q-nya yaitu 314. Jadi, terdapat 314 bilangan bulat yang kurang dari 1000 yang habis dibagi 5 atau 7.